amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Wahai prajurit komando, dengarkan instruksi dari saya. Perintah sudah jelas, Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang mama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, komando! Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Kami sudah memberikan usut konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta paling-paling itu yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Putih. Perkenalkan, saya Surya dari Jawa Barat. Kami dari Aliansi Muri maupun Aliansi Gaskan ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar ikut serta aksi pada tanggal 7 Juli 2025. Kami sangat betul-betul kecewa dengan keputusan DPR RI yang tidak serius menangani permasalahan RUU perampasan aset. Maka tanggal 7 Juli 2025 kami akan mendesak DPR RI untuk segera sahkan RUU perampasan aset tidak pidana, agar para koruptor maupun para mafia-mafia di negeri ini agar dimiskinkan atau dirampas aset-asetnya yang sudah merugikan negara maupun merugikan rakyat Indonesia. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Ya, perperangan, ya, pertempuran membela kebenaran. Ya, walaupun matanya ditutupi, tapi mereka yang hadir ini dipenuhi dengan keyakinan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual yang sengaja disembunyikan oleh orang umum, akan terlihat melalui kartu-kartu Kimacan. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, terima kasih banyak niki Kimacan. Nah, ini Kimacan, Mas Jawir mengingatkan Kimacan karena kemarin kan Kimacan pernah menyatakan bahwa akan ada gerakan energi besar untuk Indonesia di bulan Juli. Ini udah mau mendekati Juli nih, Kiki. Ya, sebenarnya energi besar ini akan terjadi di bulan Juli ini ya. Ini gerakan besar dari rakyat Indonesia. Ya, yang mana gerakan ini untuk keadilan Indonesia. Kita akan lihat ya, di tanggal berapa gerakan besar ini untuk keadilan Indonesia. Kita akan buka melalui kartu oracle, kartu tarot, dan kita akan terobos dimensi portal. Ya, sehingga jawaban yang selama ini
masih ngambang, saya akan buka di sini, akan bongkar semuanya untuk rakyat Indonesia. Waduh, berarti ini energi besar yang akan terjadi di bulan Juli ini sebenarnya energi untuk keadilan Indonesia. gitu, untuk Indonesia. Ya. Wah, keadilan untuk apa ya kira ya? Semoga suatu hal yang baik ya Ki ya. Wah, semoga sebuah pergerakan energi besar untuk keadilan Indonesia. Nah, untuk ramalan Keadilan seluruh rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Wah, tidak hanya satu golongan. Kalau seluruh rakyat Indonesia berarti ini bukan bayaran dong ya. Ya, ini dari hati semuanya. Tuhan Dari gerakkan hati. semuanya. Masya Allah. Biar Saya ya. selalu bilang dengan Mas Jawir, kalau di belakang Syuting ya. siap-siap nanti di bulan Juli kita akan mendapatkan energi besar, gebrakan energi besar untuk negara ini. Waduh, ternyata untuk keadilan ya. Alhamdulillah. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia menonton Pintu Misteri. Hanya doa saya berikan kepada kalian, semoga doa-doa dari saya ini dijawab oleh Tuhan. Amin. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilarismaniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Amin, ya Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita pakai dulu ya parfum aura. Kali ini saya menggunakan energi bulan purnama. Untuk apa itu macam? Untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh sehingga kita tidak gampang terpengaruh dari bisikan-bisikan setan atau iblis, karena zamannya dajjal sekarang ya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan iblis dajjal gitu ya Ki ya. Ini macam nama parfum sang jagat. Aduh. Ya, kalau kalian untuk membuka aura wajah pakai banyu mustika. Ini ada tetesan mustika Ratu Pantai Selatan ya. Yang kalian tahu sendiri kecantikannya seperti apa. Betul. Nah, banyu mustika aura wajah mahar Rp200.000 belum termasuk ongkir. Ya, kita akan lihat ada energi besar apa di bulan Juli ini ya untuk Indonesia. Ya, kita akan bongkar di sini. Ada gerakan, ada pergerakan dari intelijen juga Indonesia untuk keadilan ini. Untuk keadilan Ki ya, Masya Allah. Apa yang diperjuangkan keadilan ini? Air. Kekuatan. Oke. Rencana. Oh. Pasang surut. Bisa jadi, bisa tidak. Oh, bisa jadi, bisa tidak. Ya. Bulan Juli tahun 2025 akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Kita akan lihat tanggal berapa tepatnya, karena di sini di gambaran saya ya, tanggal 5, 6, 7, 8, 9. Dari 5 tanggal ini kita akan lihat tanggal berapa yang akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Oh, momen bersejarah, guys. Ya, perperangan, ya, pertempuran membela kebenaran. Ya, walaupun matanya ditutupi, tapi mereka yang hadir ini dipenuhi dengan keyakinan. Oh ya Allah. Ya, tanggal yang saya lihat di sini adalah tanggal 7 bulan 7 di tahun 2025. Akan ada lockdown di gedung DPR. Karena yang saya lihat di melalui kartu tarot ini ya, ada ribuan rakyat Indonesia berkumpul di gedung dan menaiki atas gedung DPR seperti layaknya tahun 98 untuk melockdown, membubarkan dan menekan ketua DPR untuk pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor dan dimiskinkan. Jadi yang saya lihat di sini banyak sekali
masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul di tanggal 7 bulan 7 di tahun 2025. Mereka masuk gedung DPR, menduduki gedung DPR, menekan ketua DPR untuk segera mengesahkan dan dijaga dan dikawal oleh para tentara atau TNI. Ya, ini TNI yang saya lihat di sini, mereka mengawal, bukan menghalangi. Ya, karena yang datangnya ini orang yang benar-benar mencari keadilan. Suara rakyat. Masya Allah, ayo semangat. Mereka berani untuk datang ke sana untuk hanya meminta satu. Buatkan dan sahkan RUU itu. Karena dari 2008 sampai saat ini alasannya hanya mau diskusi dulu, peninjauan. Itu agak lama, bertahun-tahun, harus dirapatkan. DPR belum menyetujuin anggota-anggotanya. Seperti itu terus. Alhamdulillah ya Allah, kalau seandainya yang pergi. Air, ini tandanya apa? Rakyat Indonesia, Tuhan gerakkan hatinya untuk menyisihkan waktu sebentar untuk datang ke gedung DPR untuk membubarkan DPR. Karena ini pilihan terakhir dari masyarakat Indonesia. Muak kita sudah. Pilihan terakhir. Ngomong baik-baik sudah. Meminta para presiden untuk membuat sudah. Dari suara rakyat sudah. Tapi tidak didengar. Ya, tidak didengar. Ya. Kembali, tugas DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya untuk melindungi rakyat, mendengar suara rakyat, menjaga rakyat sehingga makmur. Tapi di sini susahnya para DPR tersebut, malah dia mengganti alih profesi untuk menjaga harta koruptor sehingga tidak bergerak. Inilah cara satu-satunya kami, rakyat Indonesia, bergerak langsung ke sana, ya, untuk membubarkan yang namanya DPR, Dewan Penjaga Harta Koruptor. Ya, inilah ujian terakhir kami. Ya, untuk Masya Allah, perjuangan untuk merampas hak-hak kami. Kenapa malah koruptor yang dijaga? Kenapa malah koruptor yang harus? Yang kemarin saya dengar, ya, ada anggota DPR mengatakan, Kejaksaan Agung jangan terlalu barbar dong. Mereka juga kan punya manusia harus dihargai. Itu koruptor. Jangan menzolimi katanya. Nah, dari situlah saya berpikir, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Allah telah membukakan, dari sekian orang dibukakan tingkat kejujurannya. Untuk membuka aib semua dalam sana. Itulah ketahuan kalau bobroknya DPR. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu membela mentalnya koruptor, menjaga kesenjangan koruptor, dijaga tuh baik-baik. Berarti harus dijaga, disenyumin. Malik ya, itu Pak. Ya, salah. Nah, ini udah kita harus terima kasih kepada Tuhan udah membuka aibnya. Ayo untuk membongkar semuanya. Ya, ingat, ya, kekuasaan terbesar Indonesia ini adalah suara rakyat, sayang. Ya. Apabila rakyat itu sudah bersatu, ini akan melebar nih. Ya. Kalian boleh, para elit-elit politik, pemerintahan yang negatif, ya, oligarki, DPR, melihat rakyat itu seperti sampah, melihat masyarakat itu seperti orang kecil yang gampang ditindas, yang gampang dihina. Jangan pernah membunuh satu semut. Ya. Jangan pernah meremehkan satu semut. Apabila kamu, para elit politik itu dan orang DPR, ya, menendang sarang semut, maka jangan heran semua semut itu akan datang kepadamu. Nah, begitu juga rakyat Indonesia bisa kamu anggap sebelah mata, rendah, gampang rakyat ini kok.
Tapi kalau kamu sudah mengobrak-abrik rumahnya, yaitu Indonesia ini, mereka akan berkumpul menjadi satu. Ya, gedung DPR itu akan tertutup dengan ribuan manusia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengambil kebijakannya, untuk mengambil perampasan aset itu. Ya. Inilah pilihanmu, pilihan para anggota DPR dan ketua DPR. Inilah kan yang dimau. Yang kau mau, ya. Tanggal 7, tanggal bersejarah. Tanggal 7 bulan 7. Ya, kami pun akan datang ke sana. Ya, akan menyuarakan suara kami untuk Indonesia ini. Sudah cukup kami diperas, sudah cukup kami ditekan. Kami tidak mau Indonesia yang kaya, masyarakatnya miskin. Kalian berlomba-lomba untuk mengambil sumber daya alam kami, kekayaan kami sendiri. Ya, kami sudah cukup. Jangan heran nanti 98 akan datang. Tapi bedanya kami tidak arogan, kami tidak anarkis. Kami menginginkan, kami datang menginginkan untuk cepat RUU. Kalau tidak koruptor. Lockdown. Kalian bisa menciptakan lockdown, kami pun bisa menciptakan lockdown. Dan jangan salahkan kami. Ya. Keputusan kami untuk bubarkan DPR dan merevolusi baru kembali dengan 1/4 saja. Dengan orang-orang penting. Betul. Dan kami membuat gaji mereka standar UMR. Masih mau kalian? Kalau untuk rakyat ya pasti harus mau dong. Betul. Berarti nggak ada lagi itu anggaran 9 juta untuk hotel. Ya, rapat di ruang bagus. Ya, anggaran bagaimana caranya bisa naik, itulah. Kalau misalnya naiknya dengan menggunakan dana. Koperasi oligarki. Ya, jadi pas sudah jadi, bagaimana membalikin dana dan bagaimana menguntungkan, itulah. Bukan dari hati. Koruptor kali jaga-jaga hartanya. Koruptor kalian dijaga dengar mentalnya. maunya apa. Udah, bubar. Bubar. BABA. Tolol. Alhamdulillah ya Allah, jika memang Tuhan memberikan jalan seperti ini ya Ki ya. Di setiap video kan pintu misteri selalu bilang kita tekan untuk pengesahan. Capek kami rakyat muak kita dengan DPR dan ketua DPR ini. Kita tahu korupsi apa lagi? Yang apa? Perlu alam semesta buka. Apa yang belum? Kemarin TVRI, Dirut TVRI. Apalagi Telkomsel. Udah. Apalagi pembuangan akhir TPA, tempat pembuangan akhir pun juga ada korupsinya. Sampah itu. Telkom, ada lagi. Anak-anak dari perusahaan BUMN. Nah, apalagi banyak Ibu Puan. Sampai Taspen udah nggak nanggung kan? Nah, banyak. Dipindahkan banknya bukan. Tuhan sudah membukakan itu semuanya. Tinggal bagaimana kami sebagai rakyat bertindak. Ya, bertindak. Ya. Jangan kemana-mana karena di gedung itu ada ruang keluar belakang. Oh, ada keluar belakang. Jangan sampai pas keluar belakang tutup tuh. Ya, ngumpul jadi satu tuh. Hilang oksigen. Ya. Saya kasih tahu di sini. Dikasih tahu supaya hadapilah ya Ki ya. Ngapain kok kabur? Ya. Tinggal hadapin kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Kan untuk rakyat suara, bukannya malah untuk menjaga kekayaan koruptor, nggak mau mengesahkan. Ini rencana satu orang. Ya. Wow, kita dukung ya. Masya Allah. Nanti kalau ada suatu saat berita dari seseorang, ayo kita berkumpul di tanggal 7 bulan 7 2025 untuk berkumpul di gedung DPR. Ya, support lah. Support. Ya. Support ya, kalau kalian ada rezeki datanglah, tapi kalau daerah-daerah dekat datanglah, itulah suara kalian. Betul.
suara kalian untuk membuat Indonesia sejahtera, adil. Amin. Ya, seorang laki-laki seperti organisasi kemanusiaan, kemanusiaan Ki. dan keadilan di Indonesia ini, dan akhirnya tercium oleh Bapak Prabowo, dan Bapak Prabowo pun mensupport. Ya, tidak banyak orang untuk bisa mengorbankan dirinya untuk hal penting ini. Jadi kita hanya menghadirin saja. Insya Allah kami berdua di tanggal 7 akan menghadirin di sana, akan bertemu kita di sana. Kita akan menyuarakan suara kita, hak kita. Ya, orang-orang ini adalah pejuang ya, pejuang untuk keadilan Indonesia ini. Sudah cukup kayaknya, ya. Sudah waktunya tahun 2025 di bulan 7 tanggal sejarah ini akan masuk di sejarah Indonesia, ya, yang mana rakyat Indonesia datang langsung ke gedung DPR untuk menetapkan RUU pengesahan RUU perampasan aset dan koruptor. Saya yakin sekali, ya, kita akan bisa membayar hutang dan mensejahterakan orang-orang miskin. Betul, akhirnya. Ya. Ngomong-ngomong orang-orang miskin, yaitu tadi, kalian kan DPR nih, ya. Kalian kan DPR, nggak usah mikirin hati, mental dan perasaan koruptor. Ya, DPR. Pikirin tuh rakyat-rakyatmu yang kelaparan. Pikirin tuh rakyat-rakyatmu nggak punya rumah, rakyatmu yang nggak yang kesehatannya nggak bisa disembuhkan. Itu dipikirkan, ngapain mikirin koruptor? Ya, dia tuh makan udah banyak, itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Termasuk kamu yang ngomong, ya, kamu yang bilang ngomong yang menzolimi, kamu dapat ceperannya juga kali. Ya, ya. Betul. Nah ini tadi mohon maaf nih Macan, ini kan menarik kalau nanti terjadi adanya revolusi untuk anggota DPR yang menjadi seperempat. Mereka kan ini kan sosok-sosok pengkhianat bangsa. Nah, ini mohon maaf, yang namanya pengkhianat biasanya kan dia tidak terima, sakit hati nih. Kalau seandainya nanti dibuat seperempat. Nah, langkah apa yang harus diberikan Bapak Prabowo untuk mengantisipasi jika terjadi munculnya anggota-anggota bekasan ini tadi yang berkumpul? Sudah disiapkan, Mas Jawi. Disiapkan. Masih ingat, ya? Satu pulau yang sudah disiapkan oleh Bapak Prabowo sudah hampir jadi sekarang. Dikumpulkan situ. Kumpulkan gitu. Kumpulkan jadi satu. Ya, dan itu pun Bapak Prabowo menyeretnya dengan aspirasi suara rakyat. Jadi tidak dari Bapak Prabowo. Sudah disiapkan 85% pulau itu sudah jadi. Kan udah dikasih tahu, sudah saya siapkan tempat-tempat seperti itu. Ya, tidak ada kunjungan-kunjungan. Itu maksudnya. Ya Allah, semoga ya untuk Indonesia jaya. Nah, sosok laki-laki yang memegang koin besar, besar kemungkinan itu akan terjadi dan kita akan menang. Kita akan membawa hasil besar, yaitu pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Kita akan bawa pulang. Alhamdulillah. Perjuangan kita berhasil. Alhamdulillah. Ya. Perjuangan kita berhasil. Amin. Nah ini ya Ki yo, seandainya ini yang benar-benar berhasil, ingat ya, kasus yang mega korupsi yang pertama BUMN Pertamina itu 918 triliun. Itu anaknya, belum yang kabur di luar negeri di Singapura itu bapaknya itu. Betul. Yang dibawa bapaknya itu ribuan lebih kok. Dia pakai tanah Indonesia itu gak bayar, tinggal dipatok saja. Dan sekarang Kejagung mendapatkan 1 juta hektar tanah diambil ke negara lagi. Bagus. Tuh dengerin ini ya. Wah, pasti kita jaya, kaya Indonesia itu. Ini terakhir, pasang surut. Ya. Akan terjadi dan akan tidak. Loh, perlawanan. Aduh, kira perlawanan pasti gitu ya. Perlawanan, ya. Mereka juga punya buzzer-buzzeran. Tapi kita bedanya buzzer itu dibayar, makanya dia berani
bersuara. Bersuara. Bedanya kita dari hati nurani Betul. yang bergerak sendiri tanpa suara, tidak dibayar, bahkan pakai uang pribadi, ya, bahkan izin kerja, izin kerja untuk tenaga, pikiran, dan semuanya waktu juga habis. Kita tidak dibayar, tapi kok banyak masanya. Itulah Tuhan menggerakkan hati kita semuanya bagi orang-orang yang berkorban untuk itu. Dan buzzer, kau akan mundur teraduk melihat volume kami banyak nantinya. Ya, walaupun kami tidak dibayar, tapi kami mempunyai jiwa pahlawan. Kamilah keturunan darah pahlawan yang akan memperjuangkan Indonesia ini kembali tidak dijajah oleh bangsa sendiri. Betul. Merdeka. Inilah saatnya. Kemarin orang-orang itu pengkhianat itu mempunyai darah pengkhianat, dan kamilah darah pejuang yang masih belum punah juga dari anak cucu kami. Ya, kamilah bagian dari rakyat Indonesia dari Sabang sampai di Merauke. Walaupun Ibu Megawati sempat bilang mempidato, kalau tidak ada bapak saya tidak membacakan proklamasi, Indonesia ini tidak akan merdeka. Kalian masih masuk penjara. Kalian masih budak-budak. Mohon maaf Ibu. Ya. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya dari proklamasi, tapi perjuangan saja. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jutaan rakyat Indonesia berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan satu orang gara-gara mengatakan proklamasi Indonesia langsung merdeka. Tidak Ibu. Tapi bedanya kita hormatin Bapak Soekarno yang telah mewakili rakyat Indonesia untuk membacakan proklamasi. Soekarno Hatta. Ya, jadi tolong Ibu diralat itu. Kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, para pejuang-pejuang kami di masa lalu sedih mendengarkan itu. Betul. Karena tumpah darah rakyat Indonesia di zaman dahulu, mengorbankan keluarganya, meninggalkan anak istrinya demi kemerdekaan. Demi untuk kemerdekaan negara Indonesia. Ya Bu. Jadi apabila Ibu mengatakan seperti itu, nanti itu menggiring opini untuk para anak cucu cicit dari pahlawan-pahlawan sana. Saya loh, yang saya seorang pahlawan, saya mau masuk DPR. Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Jadi semua petani, guru, mahasiswa, muda-mudi, pemuda yang lainnya saat itu berjuang semuanya demi satu visi, kemerdekaan Indonesia. Setelah itu diserahkanlah proklamasi. Gak mungkin seluruh rakyat Indonesia baca proklamasi. Makanya kita sebagai rakyat menjunjung Bapak Soekarno Hatta untuk silakan Bapak mewakilin kami. Itu ya Bu ya. Kami kecewa sekali sebagai rakyat Indonesia. Seperti kami tidak dihargai dan tidak dilihat pada saat perjuangan-perjuangan para leluhur kami, para pejuang kami yang tidak dibayar, yang tidak digaji, yang tidak dikasih fasilitas, yang tidak diberikan kendaraan pada saat itu, tapi berjuang untuk Indonesia demi anak cucunya nanti dengan bambu runcing. Ya. Semangat Indonesia. Ayo, semangat pada konten-konten kreator untuk memberikan informasi-informasi, menetralisir dari kabar-kabar hoak di luar sana. Semangat para pejuang-pejuang Indonesia yang mengeluarkan narasi-narasi untuk memberikan rakyat Indonesia kebenaran, edukasi. Ya, walaupun lebih banyak hoaknya daripada kita yang memberikan kebenaran, jangan patah semangat. Semangat. Ya, karena selain buzzer
dari pihak negatif sebelah sana, dia menggunakan untuk IT atau hacker untuk membatasi video-video yang positif agar tidak direkomendasikan kepada orang-orang. Semangat selalu ya, karena yakin alam semesta akan memberikan jalan untuk itu semuanya. Amin. Tetap kita berikan informasi-informasi yang baik buat masyarakat. Amin. Ya, cara inilah sebagai bambu runcing kita melalui media ini, sehingga kita bisa mengambil keadilan rakyat Indonesia. Gitu ya. Kalau ini terjadi sepertinya Mas Jawi terasa lega dan puas gitu. Dan bantu video ini ya, untuk tanggal 7 bulan 7 2025 kita berkumpul di gedung DPR untuk menekan ketua DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Ya. Sudah waktunya. Karena sudah banyak, alam semesta sudah membuka semua para koruptor melalui Kejagung dan KPK. Betul. Ya. Ya, kalau mau dipotong-potong video ini silakan kirim ke TikTok, Instagram, Facebook ya. Ya, semoga kita berkumpul jadi satu di tanggal 7 nanti di gedung tersebut, gedung DPR. Kita lockdown kan DPR, akan di-reshuffle itu si DPR dan bisa biar para oligarki, elit-elit politik tahu kekuatan rakyat seperti apa. Betul. Dan tidak bisa merendahkan suara rakyat. Dan Prabowo sekarang, Pak Prabowo, suara rakyat itu selalu didengarnya. Jadi siap-siaplah ya. Karena Bapak Prabowo adalah wakil alam semesta dan ditemani oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi penglihatannya Ki Macan untuk Juli tanggal 7 ini benar-benar terjadi karena salah satu doa perjuangan dari pintu misteri ya Ki ya. Untuk RUU perampasan aset para koruptor. Sebelum sejauh-jauhnya Mas Jamil selalu mengingatkan kita dukung. Jika ini terjadi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mari rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, kita yang dihina oleh para DPR dan ketua DPR yang merendahkan kita rakyat Indonesia, tidak menganggap kita ada, yang kita dianggap sebagai orang sampah ya, karena tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Ya, mereka sibuk menjaga harta para koruptor, para mafia, para oligarki, sehingga 10 tahun lebih RUU perampasan aset tidak mau disahkan. Ya, tanggal 7 bulan 7, mari kita saatnya bergerak untuk menuntut ya agar segera disahkan RUU perampasan aset para koruptor. Betul. Ya, kita tunjukkan bahwa kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di mereka. Ya, kita suara bulat. Kalau kita sudah bersatu, ya, mereka tidak akan bisa apa-apa. Bahkan kita bisa merubah apa yang sudah mereka tanda tangani agar tidak terjadi. Betul. Ya, dan kita bisa merubah anggota-anggota DPR ya yang 500 lebih kita bisa susutkan 25. 50 saja sudah cukup untuk Indonesia dan tanpa tunjangan yang berlebih. Jika mau, silakan mengabdi untuk rakyat Indonesia. Ya. Jika tidak ada DPR, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Ya. Ya, ayo rakyat Indonesia, pakar politik, pakar hukum dan lain sebagainya, mau kalian berargumen ataupun apa, ini Indonesia, suara rakyat. Kalau rakyat yang menginginkan seperti apa, kalian harus bagaimana? Mengikutilah suara rakyat. Bubarkan DPR. Ya, itu intinya untuk menutup kisah kisruh ini. Cukup lah. Baik. Ya, terima kasih banyak nih Ki Macan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Jamil, aminkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengijabah apa yang menjadi penglihatan Ki Macan ini, semoga terwujud. Amin, Masya ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dan semoga kita bertemu di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jamil mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya. Yang di luar negeri kakak-kakak Mas Jamil doakan saya. Bantu doa saja. Yang di luar negeri bantukan doa kita sehingga tanggal 7 nanti berjalan dengan lancar, tidak ada
satu gimmick atau satu kejadian dari lawan kita nanti untuk bom di tempat. Oh gitu, untuk bom di tempat. Pak TNI, tolong kawal kami, tolong jaga ya, agar tidak ada kejadian-kejadian dari mereka yang melakukan bom-bom bunuh diri untuk mengacaukan. Betul. Gitu ya Ki ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill. Medianya gimana? Wes rek. Ya, perjuangan kita. Mas Jawir mau spill medianya Ki Macan minyak urut muskilah. Kok kayaknya ada orang hebat yang nonton deh ini. Ya. Ya, bantu ya, karena efeknya itu tadi akan ada suruhan untuk membubarkan kita dengan menggunakan bom bunuh diri. Gitu ya Ki ya. Semoga Pak TNI bisa menghalau ya Ki ya, menjaga berlapis-lapis supaya tidak nyaru juga Mas Yawi. Akan nyaru juga Ki ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan berkehendak baik pada kita, alam semesta meridoi, itu aja kok. Amin. Ya. Betul. Meridoin tujuan kita, maksud kita. Ya, kalau misal sudah diridoin, apapun yang akan terjadi di sana pasti digagalkan oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Doanya selalu ya Reyo, jangan lupakan doa pada Sang Maha Pencipta. Mas Jawir yakin leluhur Indonesia pasti mereka akan datang mewakili kita. Betul. Dari Sabang sampai Merauke, leluhur Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk Papua juga ya. Kenapa kalian masih tertinggal? Karena si oligarki tersebut sengaja membuat itu. Sengaja membuat semuanya ketertinggalan ya Ki ya, karena kalian negara kaya. Insya Allah ya Mas Jawir doakan semoga dengan RU perampasan aset koruptor nanti jika sudah disahkan, Bapak Prabowo pasti tidak akan berkhianat. Betul, ya. Saya yakin itu. Bapak Jokowi saja sudah membuka jalan karena kemampuannya Bapak Jokowi seperti itu ya Ki ya. 100% kabinet di Bapak Jokowi sebelumnya, mohon maaf, di sekelilingnya semuanya itu pengkhianat. Bapak Jokowi itu berjuang sendiri. Bahkan sekarang pembangunan di Papua kalian hina-hina si para buzzer-buzzer yang kalian katakan bahwa pembangunan di Papua untuk memudahkan mengangkut barang-barang nikel. Otak kalian ada di mana? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Minyak urut muskilah ya. Ini minyak urut gosok, balur, dan urut medianipun Ki Macan. Nah, ini ada rempah khususnya Ki Macan yang dibuat ada 7 rempah ya Ki ya. Ini bisa membantu untuk kesleo, kemudian perut kembung, kemudian ini juga kalau pegel-pegel bisa menggunakan minyak urut muskilah. Ini ada dilengkapi gelang tricakra dan juga batu juga, ini untuk saudara tak terlihatnya. Jadi apabila minyak urut muskilanya sudah habis ya Rek ya, batunya ini dikubur ya Rek. Nah, gelang tricakra terus dipakai ya, baru dikubur apabila putus atau lepas sendiri dan ada gelang tricakra yang baru yang lama dikubur. Silakan bisa menghubungi ke semua admin untuk minyak urut muskilah, atau kalian bisa melalui toko online-nya Ki Macan itu yang di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online Sehat Manjur 08. Dan bagi kakak-kakak yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jahatnya manusia ketika dia sudah bosan, dia akan sengaja membuatmu marah dan tidak betah agar kamu bisa pergi tanpa diusir. Gitu ya Ki yo, strategi jahat manusia. Ini biasanya hati-hati, makanya kalian pacaran itu biasanya juga hati-hati ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.